Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media belajar Bu Dani. Kali ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi ya. Materinya yaitu definisi relasi fungsi, menyatakan relasi dan fungsi, domain kodomain range, dan fungsi dan bukan atau bukan fungsi. Menentukan apa yang mana yang namanya fungsi atau bukan fungsi. Oke, sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Definisi relasi dan fungsi. Di relasi dan fungsi kita punya 3 istilah. Yang pertama adalah relasi, yang kedua itu fungsi atau pemetaan, dan yang ketiga adalah korespondensi satu-satu. Nah, kayak gini. Relasi itu apa? Relasi itu adalah hubungan antara dua himpunan. Jadi hubungannya kayak gimana? Bebas. Hubungan yang penting dihubungkan ada himpunan A dan himpunan B, terus berarti mereka dihubungkan, itu yang namanya relasi. Yang penting kalau ada relasi itu intinya hubungan aja ya kan, hubungan antara dua himpunan. Nah, contohnya gini, misalkan saya punya A sama B. A sama B itu ada 1, 2, 3, 4, dan yang B nya adalah ABC. Nih, ABCD. Ini saya pakainya diagram panah. Diagram panah untuk gambarnya seperti ini. Nah, saya mau menghubungkan nih 1 ke A, 2 ke B, 3 ke B, 3 ke D. Nah, saya menghubungkannya Bu, ini menghubungkannya bebas nggak? Sebenarnya ada aturannya, tergantung di soalnya ada aturannya apa, kayak gitu kan. Nah, kalau kayak gini ini yang namanya relasi, jadi hubungan aja. Nah, bedanya sama fungsi apa? Kalau fungsi adalah suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Jadi dia yang A ini harus punya pasangan semuanya. Jadi ini harus punya pasangan, dan pasangannya cuma satu. Pasangan hanya satu. Jadi dia punya pasangan dan pasangannya cuma satu, nggak boleh dua ya pasangannya. Jadi nggak boleh double, nggak boleh lebih dari satu. Nah, misalkan gini, kalau saya punya 1, 2, 3, 4 lagi nih, nah yang B nya tadi A, B, C, D. Nah, saya mau satu ke A. Kayak gini. Punya pasangan dan pasangannya hanya satu. Lihat, yang kalian lihat kalau misalkan di yang namanya fungsi, yang dilihat adalah anggota yang A-nya aja. Lihat satu anggota A-nya punya pasangan semua nggak? Dia punya pasangan semua kan? Ada yang bercabang nggak A-nya? Nggak ada. Bu, tapi B-nya ada yang bercabang. Boleh nggak? Ya nggak apa-apa. Karena dia nggak masalah. Yang penting A punya satu pasangan, walaupun pasangannya sama di B, kayak gitu. Misalkan 1 ke A, 2 ke A. Bu, kalau misalkan semuanya ke A, boleh nggak? Boleh. Yang penting itu tetap fungsi. Kenapa tetap fungsi? Karena semuanya punya pasangan. Walaupun pasangannya yang di B bercabang-cabang nggak apa-apa. Ini B-nya bercabang, nggak apa-apa. Yang penting A-nya dia nggak boleh bercabang dan pasangannya cuma satu. Nah, kalau misalkan pasangannya ada 2 nih, pasangannya 3, 4. Misalkan semuanya punya pasangan. Semuanya punya pasangan nih. Nih, terus ke kayak gitu kan. Nah, ini fungsi bukan?
lihat yang A, dia fungsi atau bukan, punya pasangan nggak? 1, 2, 3, 4 dia masing-masing punya pasangan. Yang ini A, B, C semuanya punya pasangan. Ini fungsi apa bukan? Ini semuanya punya pasangan mah. Kan dilihat, kalau fungsi yang dilihat cuma A-nya doang. Ini udah pasti fungsi. Ini kan kalau yang ini cuma relasi nih. Ini cuma relasi nih. Dia bukan fungsi. Nah, kalau yang ini adalah fungsi. Nah, ini juga fungsi kan? Nah, sekarang kalau korespondensi satu apa? Dia suatu relasi atau fungsi, sebenarnya harusnya suatu fungsi yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B atau sebaliknya. Kalau misalkan dia relasi nih, kita lihat nih di relasi. Semua punya pasangan nggak? Kalau dan sebaliknya, berarti semuanya harus punya pasangan. Ini tuh punya pasangan, semua punya pasangan dan pasangan bolak-balik dan sebaliknya dia punya satu pasangan lagi, berarti A sama B harus punya sama-sama punya satu pasangan kalau yang korespondensi satu-satu. Nah, dilihat nih, dia suatu relasinya kita hapus ya. Jadi suatu fungsi yang memasangkan setiap anggota A pada tepat satu anggota B dan sebaliknya memasangkan anggota B tepat setiap anggota A. Jadi kalau yang korespondensi satu-satu ini fungsi, lihat nih, yang ini ada, yang B-nya nggak ada kan? Kalau korespondensi ini nggak ada pasangannya. Ini berarti bukan korespondensi satu-satu. Nah, kalau yang ini dia ada pasangannya semua nggak ada, berarti dia bisa disebut ini korespondensi satu-satu, kan? Jadi yang ini bisa korespondensi satu-satu, yang ini enggak, karena yang B-nya nggak punya pasangan dan A-nya pasangannya ada nih. Masalahnya ada di A dan B. A-nya bercabang, B-nya punya pasangan, nggak punya pasangan. Nah, kalau relasi ini mah jelas enggak. Jadi kalau relasi udah pasti. Kalau korespondensi nih, kalau korespondensi dia udah pasti fungsi, udah pasti relasi. Tapi kalau misalkan relasi belum tentu fungsi, belum tentu korespondensi. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kamu mau lihat, Bu, yang mana yang fungsi, ya lihat aja yang mana korespondensi. Kalau dia korespondensi udah pasti fungsi, udah pasti relasi. Kayak gitu. Nah, contohnya gini. Menyatakan suatu relasi. Itu contohnya ya. Nah, sekarang kalau misalkan menyatakan suatu relasi itu ada 3 macam. Kita pakai 3. Diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Contohnya gimana sih? Misalkan nih, A 1, 2, 3, 4, B-nya A, B, C dihubungkan dengan suatu relasi. Nyatakan dalam diagram panah, nah, kayak gini. Ini diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Kalau misalkan di sini diagram panah bentuknya ada A, B, terus di sini ada noktahnya, dan tinggal dipasangkan dengan pakai panah. Itu yang namanya diagram panah. Nah, kalau himpunan pasangan berurutan, lihat, karena di sini 1 ke A, 2 ke A, 3 ke A, 4 ke A. Berarti yang ditulis adalah yang karena panahnya aja, itu yang himpunan pasangan berurutan. Jadi yang ditulis adalah 1A, 2A, 3A, 4A. Nah, diagram kartesiusnya tinggal yang ini A, ini pasti A, yang ini pasti B. Jadi yang horizontal A, yang vertikalnya itu B. Nah, kita tulis aja langsung 1, 2, 3, 4, dan ininya A, B, C. Kayak gitu. Ya udah, 1 ke A, 2 ke A, 3 ke A, 4 ke A. Nah, kalau ini gimana nih? Tinggal 1 ke A, 1 ke B, 1 ke C. Berarti dia kamu tulisnya himpunan pasangan berurutannya 1A, 1B, 1C. 2, 3, 4-nya ditulis enggak? Enggak. Karena enggak ada. Dia enggak ada pasangannya. Nah, diagram kartesiusnya tinggal kayak gini, 1, 2, 3, 4 ke tinggal 1 ke A, 1 ke B, 1 ke C. Oke? Contoh lain. Diketahui A, B.
hanya 2357 dihubungkan dengan relasi lebih kecil dari. Ini ada nama relasi nih. Kita punya dua himpunan di relasinya lebih kecil dari. Berarti ya udah kita buat diagram panah. Gitu kan? Diagram panahnya di sini ada 2, 3, 5, 7 dan 1, 3, 4, 5, 6. Kalian boleh kotak, boleh, yang penting ada noktanya nih, gitu ya, nokta, baru nanti dikasih panah. Nah, ini itunya lebih kecil dari. Nah, A lebih kecil dari B. Sekarang lihat pasangannya gimana? 2 lebih kecil dari 1 atau enggak? Enggak. Jadi 2 itu lebih kecil dari 3. Oke. 3 lebih kecil dari 3, dari 1 enggak, dari 3 enggak. 3 lebih kecil dari 4. Gitu kan? 5 enggak mungkin dari 5 kan? 5 lebih kecil dari 6. Nah, 7 enggak ada karena 7 kan lebih besar dari semuanya kan? Jadi ya udah, ini namanya diagram panahnya. Ini diagram panah. Nah, sekarang kalau himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutannya. Ya, jangan lupa kurung kerowalnya. Nah, ya udah tinggal yang tadi saya bilang yang kena panah. 2 ke 3. Berarti ini 2 ke 3, terus 3 ke 4, terus 5 ke 6. Udah selesai. Ini diagram himpunan pasangan berurutannya. Nah, sekarang kalau misalkan diagram panahnya, ya udah kita buat aja nih garis, ya kan? Ini B, ini A. 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. Ini 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 6. Kalau bisa ininya pakai penggaris ya. Kalian harus pakai penggaris. Nah, ya udah, 2 ke berapa? 2 ke 3. 1 enggak kan? Berarti 2 ke 3 kayak gini. Nah, ini titiknya. Terus 3 ke 4. 4. Pakai penggaris ya biar kelihatan. Terus 5 ke 6. Berarti sini. 5 ke 6. Nggak usah dihubungkan dengan garis, yang penting ada titiknya ini. Jadi kalian punya titik yang ini, titik 1, 2, 3. Sama kayak ini ada panahnya cuma 3 dan ini himpunan pasangannya berurutannya 3. Ini namanya diagram kartesius. Nah, gitu deh. Oke. Selanjutnya apa? Domain, kodomain, sama range. Domain itu daerah asal, kodomain daerah kawan, dan range itu daerah hasil. Atau misalkan gini, ini daerah asal itu yang ada di him A, pasti yang ada di depan. Yang di depan itu pasti dia adalah domain. Nah, kalau kodomain itu apa? Yang B, yang ada di belakang nih. Biasanya gitu kan. Nah, range itu apa? Ini adalah yang kena panah. Yang kena panah di B.
Jadi misalkan gini, saya punya A sama B. Nah, domain, kodomain sama range-nya gimana nih? Berarti domainnya ini yang A kan? Ini adalah domainnya. Yang ini nih, ini domain. Nah, ini apa? Ini adalah kodomainnya nih. Nah, yang kena panah ini yang ada di sini kan? Ini adalah range. Jadi kalau saya tulis dari himpunan pasangannya, D, domainnya itu adalah 1, 2, 3, 4. Kodomainnya itu apa? Kodomainnya itu adalah A, B, C. Range-nya apa? Range-nya sama dengan B sama C. Kayak gitu. Beda kalau yang ini berarti apa? Ini domain kan? Domain itu ada yang ada di A, yang ada di depan. Berarti domainnya sama dengan 1, 2, 3, 4 gitu kan? Kodomainnya dia A, B, C, dan range-nya dia A doang. Kayak gitu. Nah, misalkan saya punya himpunan pasangan berurutan nih. Himpunan pasangan berurutannya ada 1 A, terus 2 A, terus 2 B. Kayak gitu. Nah, berarti kalau yang kayak gini domainnya apa? Domainnya adalah yang ada di depan. Ini domain nih, ini domain. Nah, yang belakang apa? Yang belakang itu adalah kodomain. Yang belakang itu adalah nih, yang belakang ini adalah kodomain. Nah, domainnya apa tadi? Domainnya yang ada di depan. ini nih, ini namanya domain. Nah, range-nya yang mana? Ya, range-nya nanti dia sama kayak kodomain. Nah, ya udah, domainnya apa tadi? Domainnya di depan 1, 2. Bu, di sini 2-nya ada 2. Ya udah. Ya kamu tentu sudah 1 sama 2. Kodomainnya apa? Kodomainnya tinggal yang di belakang. A sama B. Kenapa sama B? A-nya yang sini ada 2. Jadi kalau misalkan ada 2 atau ada 3 nggak usah ditulis. Tulisnya cuma 1. Nah, range-nya apa? Range-nya karena yang dipasangkan cuma A sama B, jadi ya udah. Dia sama A sama B. Bu, kodomain sama range boleh sama? Boleh. Nah, kalau misalkan ini semuanya dikasih panah satu ke A, berarti kan range-nya sama dong, A, B, C juga. Kayak gitu. Jadi range kodomain sama range itu boleh sama, domain sama kodomain pasti beda. Kayak gitu. Oke? Nah, sekarang materi terakhirnya itu fungsi dan bukan fungsi. Jadi kalian cara menentukan dia fungsi apa bukan fungsi ya, kayak gitu. Nah, syaratnya apa tadi? Fungsi itu harus setiap anggota A punya pasangan tepat 1 dan dengan anggota B. Jadi dia nggak boleh bercabang, nggak punya pasangan. Nah, kalau dari himpunan pasangan berurutan, ada pertanyaan gini. Apakah anggota A selalu dipasangkan dengan suatu anggota B? Lihat, di sini ada. Yang dilihat adalah yang depan. 1, 2, 3. Dia pasangannya, setiap anggota A selalu dipasangkan dengan satu anggota B kan? Berarti dia punya pasangan. Kayak gitu. Apakah pasangan anggota domain hanya satu saja di kodomain? Iya, pasangannya cuma satu kan? 1, 2, 3 kan, karena kenapa? Dia pasti satu. Karena 1, 2, 3 dia pasti punya pasangan. Nah, ini berarti fungsi. Kalau misalkan semuanya dia punya pasangan, berarti fungsi. Sekarang ini, apakah setiap anggota kan selalu dipasangkan dengan suatu anggota B? 1. Nah, lihat nih, 2 sama 2. Dia dipasangkan, jadi ada 2 yang dipasangkan dengan anggota B gitu kan.
berarti dia enggak. Hanya satu kodomain, ini juga pasti enggak, gitu kan? Kenapa enggak? Karena kan dia ada dua, jadi dia pasangannya ada dua kan, jadi nggak mungkin. Jadi dia pasti bukan fungsi. Nah, kalau yang ini 1, 2, 1. Nah, yang ini 1, ini 1. Ya kan? Ya, bukan fungsi. Anggota apakah pasangan anggota domain hanya satu saja di anggota domain? Ya enggak dong, karena satu itu pasangannya ada A sama C. Kayak gitu. Berarti dia bukan fungsi. Jadi intinya kalian lihat adalah depannya aja. Nah, yang ketiga 1, 2, 3. Dia pasti beda-beda kan, 1, 2, 3 beda kayak gitu. Apakah setiap anggota dia juga punya satu pasangan? Karena 1, 2, 3 punya masing-masing punya satu, dia udah pasti fungsi. Nah yang ini lihat, ini 1, 1, 1. Ini banyak banget ya kan, satunya berulang 3 kali, otomatis dia tidak di anggota A selalu dipasangkan dengan suatu anggota B, berarti dia kan enggak satu kan. Nah kalau misalkan ini juga nggak pasti satu, berarti ini bukan fungsi. Kalau di diagram panah gimana? Diagram panah lebih gampang lihatnya. Yang kalian lihat cuma A-nya aja nih. Lihat ya, yang ada di A-nya aja. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang di A harus punya pasangan semua. Ini nggak punya pasangan, ya kan? Dia nggak punya pasangan, berarti dia bukan fungsi. Bukan fungsi. Alasannya apa? Ada anggota A yang tidak punya pasangan. Kayak gitu. Ini bukan fungsi. Nah, yang kedua, dia fungsi apa bukan? 1, 2, 3, 4, 5. Dia punya pasangan semuanya. Tapi lihat, ini bercabang. Berarti dia bukan fungsi. Alasannya apa? Ada anggota A yang punya pasangan lebih dari satu, ya kan? Gitu. Nah, sekarang yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Dia semuanya punya pasangan kan? Dan terus ada bercabang nggak? Satu nggak ada cabangnya, 2 nggak ada cabangnya, 3 nggak ada cabangnya. Bu, tapi ini ada cabangnya. Kalau ini mah nggak pengaruh. Yang tadi saya minta kan, yang kalian lihat adalah yang A. Berarti dia adalah fungsi. Kalau misalkan dia nggak ada cabang, terus habis itu punya satu pasangan, berarti ya udah dia pasti fungsi. Nah, contoh lain kalau misalkan di diagram Cartesius D. Lihat ini. Yang dilihat adalah X-nya kan? Yang dilihat adalah X-nya. Lihat, dia punya berapa titik. Nah, lihat nih, 1, 2. Nah, ini ada banyak banget titiknya nih. Ini ada banyak titiknya kan? Nah, 3 punya titik nggak? 3 nggak punya titik sama sekali nih. Terus 4 dia punya 1 dan 5 punya 1. Berarti dia bukan fungsi. Bukan fungsi. Kenapa? Ada anggota X yang punya pasangan lebih dari satu kan? Lebih dari satu. Yang pertama.
Terus ada juga anggota X yang tidak punya pasangan kan? Pasangan. Kayak gitu. Kalau misalkan dia ada yang ini banyak nih, nah yang ini nggak punya, berarti dia bukan fungsi. Nah, sekarang ini yang kedua, ini 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2, 4 ke 5, 5 ke 3, kayak gitu. Walaupun di sininya sama nih, dia nggak masalah. Yang kalian lihat adalah yang vertikalnya, berarti dia fungsi. Walaupun 3-nya ada 2, nggak apa-apa. Yang penting satunya cuma 1 nih, ini kan cuma 1. Ini cuma 1, ini cuma 1, ini cuma 1, ini cuma 1, dan ini cuma 1, kayak gitu. Berarti dia fungsi. Nah, sekarang kalau yang ketiga, lihat, 1 punya 1, 2 ke 1. Nah, ini ada banyak kan? Nah, ini ada 2, 2, ini 1. Semuanya punya pasangan, tapi ada yang lebih dari 1 pasangannya, berarti dia bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota X punya pasangan lebih dari 1. Seperti itu. Oke? Itu bedanya fungsi dan bukan fungsi. Semoga kalian ngerti. Kalau misalkan memang nggak ngerti, silahkan diulang-ulang video ini atau tanyakan langsung sama guru kalian. Oke? Cukup sekian pelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap patuhi protokol kesehatan COVID ya, dan selalu jaga kesehatan.